Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang bab induksi matematika. Sebelum belajar induksi matematika, kita harus mengingat terlebih dahulu barisan, deret, notasi sigma. Nah, di sini kita akan belajar barisan dan deret. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang dituliskan berurutan menurut suatu aturan tertentu. Barisan bilangan dari suku ke-1 sampai suku ke-n. Bentuknya U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, ini bentuknya, bentuk dari barisan bilangan. Lalu barisan aritmatika, artinya barisan bilangan dengan hasil pengurangan setiap suku sebelumnya selalu sama. Bentuk umum suku ke n barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Dengan UN yaitu suku ke N, A adalah suku pertama dan B adalah beda dan N adalah banyak suku. Beda di sini maksudnya yaitu adalah hasil pengurangan setiap suku sebelumnya. Agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Diketahui suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan 11. Tentukan suku ke-52. Jawab, diketahui A itu adalah 3 karena di soal ini 3 awalnya, maka suku pertamanya yaitu adalah 3. Kemudian B ini adalah beda. Beda di sini yaitu hasil pengurangan setiap suku sebelumnya selalu sama. Nah, kita lihat dari contoh itu 5 dikurang 3 itu 2. 7 dikurang 5 itu 2, 9 dikurang 7 itu 2, dan 11 kurang 9 itu 2. Maka B-nya didapat 2. Kemudian ditanya U52. Jadi penyelesaiannya kita masukkan rumus UN-nya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Ditanyanya U52, maka kita masukkan U52 sama dengan A-nya yaitu 3, diketahui 3 tadi. Kemudian N-nya 52 dikurang 1, B-nya kita masukkan 2 sama dengan 3 ditambah 51 dikali 2. Lalu 3 ditambah 51 dikali 2 itu 102. Dan 3 ditambah 102 itu sama dengan 105. Jadi U52-nya adalah 105. Kita lanjut, barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, jadi apa perbedaan dari barisan aritmatika dengan barisan geometri? Yaitu terletak dari kalaunya barisan aritmatika itu pengurangan setiap suku dengan suku sebelumnya. Kalaunya barisan geometri itu perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya. Nah,
Jadi bentuk umum suku ke N barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N kurang 1, dengan UN sama dengan suku ke N dan A suku pertama dan R rasio. N adalah banyak suku. Rasio itu adalah perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh. Diketahui suatu barisan geometri negatif 2, 4, negatif 8, 16, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8. Jawab, diketahui A sama dengan negatif 2. A itu adalah suku pertamanya, jadi suku pertama dalam soal ini adalah negatif 2. Dan R sama dengan U2 dibagi U1 karena perbandingan. Jadi 4 dibagi negatif 2. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ini merupakan barisan geometri karena 4 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 2. Kemudian di sini 8 dibagi dengan negatif 8 dibagi dengan 4 itu negatif 2, dan 16 dibagi dengan negatif 8 itu sama hasilnya negatif 2. Jadi terbukti bahwa itu adalah barisan geometri karena perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Kemudian ditanya dari soal tersebut yaitu U8. Penyelesaiannya kita masukkan ke rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Ditanyanya U8, jadi masukkan U8 sama dengan A-nya yaitu negatif 2 dan R-nya itu negatif 2, kita pangkatkan 8 kurang 1 karena N-nya 8. Kita operasikan negatif 2 kali negatif 2, 8 kurang 1 yaitu 7, maka negatif 2 dipangkatkan dengan 7. Negatif 2 dipangkatkan 7, maka hasilnya negatif 128. Kita kalikan, maka menghasilkan 256. Jadi U8-nya adalah 258. Kemudian kita masuk ke materi deret. Deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku yang berurutan suatu baris bilangan. Jumlah N suku pertama suatu deret bilangan dilambangkan dengan Sn. Bentuk deret bilangan Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai UN sama dengan sigma UI dengan batas I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi perbedaan antara deret bilangan dengan baris bilangan itu dapat kita lihat dari angka tambahnya ini. Jadi itu adalah deret bilangan. Kita lanjut, deret bilangan asli. Rumusnya Sn sama dengan N kali N tambah 1 dibagi dengan 2. Contohnya, pada deret bilangan asli, tentukan jumlah 5 suku pertama dan jumlah 40 suku pertama. Jawab,
Jadi ditanya S5 dan S40. Penyelesaian S5 sama dengan 5, karena N-nya adalah 5, maka sama dengan 5 dikali dengan 5 tambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan 5 dikali 5 tambah 1, 6. Jadi 5 dikali 6 bagi 2 sama dengan 5 dikali 6 yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Lalu S40-nya sama dengan 40 dikali 40 tambah 1 dibagi 2 sama dengan, kita operasikan 40 tambah 1, 40 kali 41 jadinya dibagi dengan 2 sama dengan, jadi 40 dikali 41 dibagi 2 sama dengan 820. Jadi jumlah 5 suku pertama adalah 15 dan jumlah 40 suku pertama adalah 820. Kemudian kita lanjut deret kuadrat bilangan asli. Rumus Sn sama dengan N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi dengan 6. Contohnya, pada deret kuadrat bilangan asli, tentukan jumlah 10 suku pertama dan jumlah 45 suku pertama. Jawab. Ditanya S10 dan S45. Penyelesaiannya S10 berarti N-nya adalah 10. Sama dengan kita masukkan ke dalam rumusnya 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 kali 10 tambah 1 dibagi dengan 6. Lalu kita operasikan sama dengan 10 tambah 1 11, 2 kali 10 adalah 20 tambah 1 dibagi 6. 10, 11, 20 tambah 1 21 dibagi 6. Lalu hasil dari 10 kali 11 kali 21 dibagi dengan 6, maka hasilnya 285. Lanjut S45, yaitu berarti N-nya adalah 45. Kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi sama dengan 45 dikali 45 tambah 1 dikali 2 kali 45 tambah 1 dibagi dengan 6. Kita operasikan sama dengan yang di atas tadi, sehingga menghasilkan 31.395. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 285 dan jumlah 45 suku pertama adalah 31.395. Kita lanjut ke pembahasan notasi sigma. Nah, notasi sigma ini adalah bentuk dari notasi sigma. Sigma UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N, yaitu sama dengan U1 tambah U2 tambah O3 tambah U4 dan sampai UN. Dengan UI itu adalah rumus suku ke N dan K bergerak dari 1 sampai N.
Contohnya di sini yang pertama, sigma dari UI dengan batas I sama dengan 1 sampai dengan 3, maka sama dengan kita ganti I-nya bergerak dari 1 sampai 3 berarti. Jadi sama dengan UI, jadi sama dengan U1 ditambah O2 ditambah O3. Kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu sigma 2I dengan batas I sama dengan 1 sampai 4, kita ganti I-nya menuju 1 sampai 4. Jadi sama dengan 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Kita jumlahkan, kita kalikan. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, dan 2 kali 4 8. Jadi jumlahnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 yaitu 20. Contoh yang terakhir, sigma dari I pangkat 2 dengan batas I sama dengan 1 sampai 8 sama dengan kita ganti I-nya dari 1 sampai 8. Jadi 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sampai 8 pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan nilai yang banyak ini, maka kita menggunakan rumus dari deret kuadrat bilangan asli. Kan sudah belajar tadi deret bilangan kuadrat bilangan asli, yaitu Sn sama dengan N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 6. Jadi kita masukkan di sini N-nya kan 8 nih. N-nya 8. Kemudian kita masukkan sama dengan 8. 8 tambah 1, 2 kali 8 tambah 1 dibagi dengan 6. Jadi kita operasikan aja nih. 8 kali 9, kemudian 2 kali 8 ini adalah 16, kita tambahkan 1. Jadi 8 dikali 9 dikali 17 dibagi dengan 6, maka hasilnya 204. Jadi sigma dari ini hasilnya adalah 204. Kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma dari K dengan batas I sama dengan 1 sampai ke N sama dengan N kali K. Jadi bila ada bentuk ini, maka kita dapat sama dengankan N kali K dengan K adalah konstanta. Contohnya, misalkan sigma 2 dengan batas I sama dengan 1 sampai ke 4, maka ini sama dengan 4 dikali 2. Dari contohnya, ini adalah K-nya dan ini adalah N-nya. Jadi kita dapat langsung kalikan 4 dikali dengan 2 sama dengan 8, sesuai dengan sifatnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sigma K dikali UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N sama dengan K. Jadi K-nya ini pindah ke depan, bisa dipindahkan ke depan. Jadi K kali sigma UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N dengan K adalah konstanta. Contohnya di sini, nah dapat kita lihat sigma
2i dengan batas i sama dengan 1 sampai 4 dapat kita tulis 2-nya ini dikedepankan. Jadi sama dengan 2 sigma dari i dengan batas i sama dengan 1 sampai 4 sama dengan, nah, sigma dari i 1 sampai sigma dari i dengan batas 1 sampai 4 ini kan dapat kita tulis 1, 2, 3, 4 dan 2-nya ini tetap di depan. Jadi 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi sama dengan di kurungnya ini dulu kita operasikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 yaitu 10. Maka 2 dikali 10 yaitu 20. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sigma dari UI plus minus PI dengan batas I sama dengan 1 sampai N, maka itu dapat kita pisahkan. Pisahkannya begini, sigma UI dengan batas I sama dengan 1 sampai N plus minus sigma PI dengan batas I sama dengan 1 sampai N. Dapat kita lihat contohnya. Sigma dari 4i tambah 1 dengan batas I sama dengan 1 sampai 13 sama dengan sigma 4i dengan batas I sama dengan 1 sampai 13 ditambah sigma dari 1 dengan batas I sama dengan 1 sampai 13. Jadi ini nih dipisah jadi begini. Nah jadi begini. Kemudian sama dengan 4-nya bisa dikeluarkan sesuai dengan sifat yang kedua. Jadi 4 sigma dari I dengan batas I sama dengan 1 sampai 13 ditambah dengan sigma 1 dengan batas I sama dengan 1 sampai 13 sama dengan 4 dikali dengan 13 dikali 13 tambah 1 bagi 2. Dimana dapatnya ini? Dari rumus deret bilangan asli. Nah, rumus bilangan aslinya kita ingat Sn sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi dengan 2. N-nya di sini diketahui yaitu 13, maka kita masukkan 13 dikali 13 tambah 1 dibagi 2 ditambah 13 kali 1. 13 dikali 1 ini adalah sigma 1 dengan batas I sama dengan 1 sampai 13. Ini sesuai dengan sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama itu kan bila ada sigma K I sama dengan 1 sampai N, maka itu adalah N kali K. Jadi di sini N-nya ini dan K-nya ini karena konstan. Jadi 13 dikali 1. Jadi sama dengan 2, ini operasikan dulu. 2 ini 4 dibagi 2 itu adalah hasilnya 2. Jadi 13 tambah 14. Jadi 2 dikali 13 dikali 14 ditambah 13 pengoperasian ini. Nah, jadi sama dengan 2 dikali 13 kali 14 yaitu 364 ditambah dengan 13. Jadi 364 ditambah 13 yaitu 377.
Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang barisan, deret, dan notasi sigma. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.